Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Izin Bapak, sebelumnya izin memperkenalkan diri. Taruna Muda Faris Abiur Ramadan, STB 4274, izin memandu jalannya pemaparan materi oleh kelompok 8 mengenai hukum Islam. Sebelum itu, izin memperkenalkan anggota kelompok. Yang pertama ada Dea Zulinda, STB 4271, Winda Andi Apriani, STB 4309, ada Ading Rivaldi, 4262, Ignatius Layola, 4281, dan Hidayat Nur Wahid, STB 4280. Kelompok kami membagi pembahasan materi mengenai hukum Islam menjadi 6 bab. Yang pertama ada sejarah hukum Islam, pengertian hukum Islam, tujuan hukum Islam, pembagian hukum Islam, sumber hukum Islam, dan yang terakhir contoh hukum Islam. Untuk sejarah hukum Islam, kepada rekan Ignatius Layola dipersilahkan. Siap, terima kasih rekan Faris Abiu. Sejarah hukum Islam. Menurut N.H. Krom dan Vandenberg, Islam masuk ke Nusantara pada abad ke-13 Masehi. Menurut Haji Agus Salim, M. Zainal Arifin Abbas, Hamka, Said Alwi bin Tahir Al-Haddad, A. Hashimi, dan Thomas W. Arnold, Islam masuk ke Nusantara pada abad ke-7 Masehi atau abad 1 Hijriah. Berdasarkan penemuan makam yang menjadi ciri khas umat Islam dalam memelihara mayat, yang tidak pernah dikenal dalam ajaran Hindu-Buddha, Islam masuk ke Nusantara pada abad ke-7 Masehi. Beberapa faktor utama penyebaran Islam di Nusantara. Yang pertama, penanaman ajaran Tauhid yang diterima masyarakat dengan meyakini Allah sebagai satu-satunya yang hak disembah. Yang kedua, fleksibilitas ajaran Islam yang menerima tradisi selama tidak bertentangan dengan Islam, nilai kemanusiaan yang anti terhadap penjajahan dan ajaran Islam. Hukum Islam diterapkan pada beberapa kerajaan Islam di Indonesia, diantaranya yang pertama Kerajaan Samudra Pasai, yang kedua Kesultanan Cirebon, yang ketiga Kerajaan Demak, yang keempat Kerajaan Aceh Darussalam, yang kelima Kerajaan Banjar Kalimantan Selatan, yang keenam Kerajaan Banten, yang ketujuh Kerajaan Makassar Sulawesi Selatan, dan yang terakhir Kerajaan Mataram. Ya, selanjutnya untuk pengertian hukum Islam kepada rekan Winda dipersilahkan. Pengertian hukum Islam. Pengertian hukum Islam menurut beberapa tokoh dapat diartikan sebagai berikut. Yang pertama, Abdul Ghani Abdullah. Menurut Abdul Ghani Abdullah, hukum Islam adalah sebagai hukum yang bersumber dan menjadi bagian dari agama Islam. Tidak hanya mengatur antara manusia dengan Tuhannya saja, tetapi juga mengatur hubungan antara manusia dengan manusia, juga mengatur antara hubungan manusia dengan alam semesta. Tokoh yang kedua yaitu Amir Syarifuddin. Menurut Amir Syarifuddin, hukum Islam sebagai perangkat peraturan wahyu Allah dan sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini. Tokoh yang ketiga adalah Eva Iriani. Menurut Eva Iriani, hukum Islam adalah syariat Islam yang berisi sistem kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah Subhanahu wa taala dan sunnah Rasul mengenai tingkah laku orang yang sudah dapat dibebani kewajiban, yang diakui dan diyakini, yang mengikat semua pemeluknya. Dari beberapa pendapat tokoh Islam tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pengertian hukum Islam dapat diartikan sebagai kerangka dasar aturan Islam yang merujuk pada Al-Quran dan hadis. Sesuai dengan namanya, hukum Islam mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhannya, ataupun hubungan antara manusia dengan manusia, bahkan manusia dengan alam semesta. Selanjutnya untuk tujuan dan sumber hukum Islam. Ulangi, selanjutnya untuk pembagian dan tujuan hukum Islam, rekan Dea Zulinda dipersilahkan. Siap, terima kasih rekan Abiu. Kali ini saya akan membahas pembagian hukum Islam. Hukum Islam terbagi atas 5,
yaitu wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah. Wajib. Dikatakan wajib apabila mengerjakan perbuatan akan mendapatkan pahala, dan apabila meninggalkan kewajiban akan mendapatkan siksa atau dosa, kecuali bagi orang yang tidak mengetahui ilmu atau aturan. Dikatakan sunnah apabila seseorang yang mengerjakan perintah akan mendapatkan pahala, dan jika tidak mengerjakannya, tidak mendapat dosa atau tidak disiksa. Dan yang selanjutnya haram. Dikatakan haram apabila hal-hal yang dilarang tetap dilanggar, akan dicatat sebagai dosa, dan jika ditinggalkan yang haram itu maka akan dicatat sebagai pahala. Makruh. Dikatakan makruh apabila aturan yang dimakruhkan ditinggalkan, maka jauh lebih baik. Sedangkan jika yang dimakruhkan tetap dilakukan, maka kurang elok atau kurang baik. Baik itu kurang baik untuk diri sendiri ataupun orang lain. Yang terakhir, mubah. Dikatakan mubah, hal-hal yang dibolehkan dalam agama dibolehkan dikerjakan atau yang seharusnya ditinggalkan tidak dikerjakan. Dan selanjutnya, saya akan menjelaskan tujuan hukum Islam. Di sini, tujuan hukum Islam terbagi atas 3. Yang pertama, maqasid al-syariah, yaitu disebut juga dengan ketetapan hukum Islam. Ada 3 tingkatan, yaitu tingkatan kebutuhan primer yang wajib dipenuhi, jika tidak dipenuhi akan berantakan. Ada juga kebutuhan sekunder sebagai kebutuhan pendukung dan kebutuhan tersier yang sifatnya hanya melengkapi saja. Yang kedua, yaitu kemaslahatan umat manusia. Bahwa hukum Islam hadir sebagai penengah atau solusi atas segala permasalahan yang terjadi, baik masalah yang bersifat keyakinan ataupun masalah hubungan interaksi sosial. Dan yang terakhir, hukum Islam bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan di dunia dan di akhirat. Ternyata tidak sekedar bermanfaat untuk urusan dunia saja dan masalah perbedaan saja. Namun, hukum Islam juga bertujuan dalam mewujudkan kemaslahatan di dunia dan di akhirat. Ada 5 unsur pokok yang terciptanya kemaslahatan di dunia dan di akhirat, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Selanjutnya mengenai sumber hukum Islam, kepada rekan Ading dipersilahkan. Baik, saya akan menjelaskan tentang sumber hukum Islam. Sumber hukum Islam di sini ada 4. Yang pertama Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Al-Quran sendiri adalah sumber hukum Islam yang paling dasar adalah Al-Quran sebagai kitab suci umat muslim. Tentu saja Al-Quran sebagai tiang dan penegak. Muatan Al-Quran berisi tentang anjuran, ketentuan, larangan, perintah, hikmah, dan masih banyak lagi. Yang kedua adalah hadis. Hadis merupakan pesan, nasihat, perilaku, atau perkataan Rasulullah SAW. Hadis mengandung aturan-aturan yang terperinci dan segala aturan secara umum. Muatan hadis masih penjelasan dari Al-Quran. Yang ketiga ada ijma. Ijma dibentuk berdasarkan pada kesepakatan seluruh ulama mujtahid. Tersebarnya ajaran Islam ke seluruh penjuru pasti ada perbedaan antara penyebar satu dengan yang lainnya, sehingga kehadiran ijma diharapkan menjadi pemersatu perbedaan yang ada. Dan terakhir ada qiyas. Qiyas adalah sumber hukum yang menjadi penengah apabila ada suatu permasalahan. Apabila ditemukan permasalahan yang tidak ditemukan solusi di Al-Quran, hadis, ijma, maka dapat ditemukan dalam qiyas. Kepada rekan Hidayat, silakan dipaparkan mengenai contoh hukum Islam.
Izin rekan Hidayat untuk suaranya masih belum keluar. Contoh hukum Islam. Contoh hukum Islam yang nyaris kita tidak pernah memikirkan sampai ke sana adalah masalah pencatatan pernikahan. Jika dilihat dari Al-Quran ataupun hadis, perintah yang mewajibkan atau menyuruh catatan pernikahan itu tidak ada. Ternyata di masa Rasulullah SAW katanya juga tidak pernah adanya catatan pernikahan. Namun setelah sepeninggalan beliau juga tidak mewajibkan untuk mencatat pernikahan. Menariknya, dari semua itu, tidak ada yang melarang melakukan pencatatan. Kemudian, di era saat ini, pencatatan pernikahan dilakukan. Hal ini dikarenakan pencatatan pernikahan dianggap memberi banyak manfaat besar bagi masyarakat. Misalnya, meminimalisir terjadinya kemudaratan, perselingkuhan, dan lain sebagainya. Karena melihat manfaat inilah, maka pencatatan nikah ini menjadi hukum Islam modern yang didasarkan pada masalah mursalah. Baik, secara sederhana, rekan-rekan pemateri telah memaparkan secara komprehensif mengenai hukum Islam, tetapi secara singkat saya mencoba menyimpulkan bahwa hukum Islam dibagi menjadi dua kata, yakni hukum dan Islam. Bagaimana hukum itu ada karena agama Islam. Berarti dalam artian agama Islam yang sebagai agama samawi atau agama langit turun memberikan pedoman kepada umatnya untuk diteruskan. Adanya hukum Islam di Indonesia tentu karena sejarah datangnya Islam ke Indonesia sehingga penerapannya dapat dilakukan di Indonesia. Mengenai sumber hukum Islam terdapat tingkatan. Jadi dalam menentukan suatu permasalahan dalam agama Islam, tentunya bagi umat Islam ada 4 sumber hukum yang harus diurutkan. Yang pertama Al-Quran, yang kedua hadis, yang ketiga ijma, dan yang keempat qiyas. Sedikit ayat yang ingin saya bacakan mengenai hukum Islam atau hukum yang diterapkan sebagai landasan oleh umat Islam ini surat An-Nisa ayat 58. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum an tu'dul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl. Innallaha ni'ma ya'idzukum bih. Innallaha kana sami'an basira. Bagaimana Islam turun memberikan hukum dengan artinya sesungguhnya Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu tetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah sebaik-baiknya yang memberi pengajaran kepadamu, sumber mendengar, maha melihat. Jadi dapat disimpulkan bahwa hukum Islam yang turun karena adanya suatu penciptaan yang diciptakan oleh Allah harus dilaksanakan secara. Demikian presentasi dari kelompok kami. Bila ada pertanyaan, silakan pada kolom Google Classroom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Santi Santi Santi.